Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana. Saya dari kelas 7E Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hamzan Wadi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan multikultural yang dimana ada 3 poin. Pertama, pengertian multikultural. Kedua, konsep pendidikan multikultural. Dan terakhir, pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Multikultural adalah paham yang mengakui adanya perbedaan dan keberagaman dalam satu bingkai kebersamaan dan kesederajatan. Sedangkan menurut Suparlan, dalam multikulturalisme, sebuah masyarakat mempunyai kebudayaan yang berlaku umum yang mana coraknya itu seperti mosaik. Yang dimana maksudnya di dalam mosaik adalah kebudayaan dan masyarakat-masyarakat yang lebih kecil juga tercakup, yang nantinya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih besar yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa multikultural adalah keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam suatu nation state seperti hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada konsep pendidikan multikultural, yang dimana pendidikan multikultural merupakan domain esensial yang harus dihadirkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Adapun pengembangan model dalam pendidikan multikultural yang pertama, penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang kedua, pengintegrasian domain multikultural secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultural. Yang keempat, model pengorganisasian materi pendidikan multikultural. Dan yang kelima, pengembangan penilaian kompetensi multikultural. Model pendidikan multikultural harus bertitik tolak dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sebagai warga negara, yaitu memiliki dan menguasai beberapa hal. Pertama, pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman, baik itu di lingkungan sekitarnya atau di luar lingkungannya. Kedua, sikap dan keterampilan hidup dalam keberagaman yang ada. Ketiga, sikap dan keterampilan bertoleransi, demokrasi, dan berempati terhadap sesamanya. Keempat, ketertanggapan dan tanggung jawab sosialnya. Dan yang kelima, keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi konteks keragaman dalam kehidupan real di masyarakat. Agar bisa melaksanakan model pendidikan multikultural sebagai pendukung kompetensi yang harus dimiliki siswa, guru sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum dituntut agar mampu dalam beberapa hal. Pertama, mengintegrasikan materi multikultural ke dalam mata pelajaran atau bidang studinya secara holistik atau menyeluruh. Dua, memilih dan mengembangkan model pendidikan multikultural yang visibel atau nampak bagi siswa. Tiga, mengembangkan model penilaian multikultural yang sesuai dengan tuntutan kurikulum formal. Dan yang keempat, melaksanakan tindak lanjut dari pendidikan multikultural yang telah dilaksanakan bagi ketuntasan pencapaian hasil belajar siswa. Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat Asy'ari bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Menurut Banks, ada pendidikan multikultural yang berkembang. Pertama, mengajar kelompok yang memiliki budaya yang lain. Dua, hubungan manusia dapat membantu siswa dalam melakukan percampuran antar kelompok. Tiga, menyediakan kurikulum serta materi pelajaran dalam perbedaan. Empat, program yang mengajarkan hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Dan yang kelima, pendidikan multikultural yang bersifat rekonstruksi sosial untuk menyatukan keberagaman dan ketimpangan sosial. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang sangat penting. Adapun pentingnya pendidikan multikultural yang pertama, menjadikan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Kedua, mengkondisikan siswa yang untuk terbiasa berbagi tentang budaya dan relasi sosialnya. Tiga, membelajarkan siswa tentang budaya diri, lingkungan, dan bangsanya. Empat,
meningkatkan keberterimaan siswa terhadap budaya bangsa lain, dan yang kelima, membudayakan nilai-nilai kebudayaan nasional pada siswa. Pendidikan multikultural sendiri mempunyai tujuan. Menurut Catherine dan Maria, pendidikan multikultural bertujuan agar siswa dapat atau mampu memahami dan mengapresiasikan nilai diri dan masyarakat di tengah-tengah keberagaman budaya, melalui pembiasaan berpikir dan bersikap serta melakukan tindakan sosial di tengah-tengah keberagaman budaya, agama, ras, dan bangsa. Siswa secara optimal dapat mengeksplorasi potensi diri dan masyarakatnya sehingga bisa menumbuhkan sikap empati, toleran, dan demokratis dalam berbagai bentuk kegiatan sosial. Kemudian yang ketiga, pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Proses pendidikan multikultural harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis. Tidak ada pemaksaan dan pemberian kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa mengakses informasi yang dibutuhkan. Adapun metode mengajar dalam pendidikan multikultural yaitu pertama, modeling, yakni menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai contoh. Kedua, trials and errors, yakni memberikan kebebasan kepada peserta didik. Ketiga, values clarification teknik, penjernihan, penjelasan, dan penyadaran nilai-nilai. Dan yang keempat, conflict resolution, yakni mengajak siswa untuk menggagas, menerapkan, dan merumuskan resolusi terkait dengan keberagaman. Model dari pendidikan multikultural sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan personalitas. Kedua, mengembangkan pengetahuan dasar tentang masyarakat dunia. Tiga, mengembangkan kreativitas dengan eksplorasi bebas. Dan yang keempat, pengintegrasian pendidikan multikultural dalam kurikulum pendidikan nasional. Sedangkan untuk fokus pendidikan multikultural sendiri, menurut Janes antara lain yang pertama, pembentukan karakter multikulturalisasi siswa. Dua, pelatihan hidup bersama dalam keberagaman melalui sosiodrama dan sosial. Tiga, pembentukan jiwa tanggung jawab dan ketertanggapan sosial dengan proyek kelas dan public study. 4. Pelatihan keterampilan sosial dan moral sosial melalui pengembangan sistem kerja kooperatif dan learning by action. Dan yang kelima, pengembangan jiwa dan keterampilan bertoleransi dan demokrasi melalui class discussion dan social action. Sekian untuk penyampaian materi pada materi video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.